Shin Tae-yong menyampaikan pesan menyentuh kepada Nova Arianto dan meminta maaf usai dirinya dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum mengeluarkan pernyataan resmi setelah resmi dipecat PSSI Senin. Namun, ia merespons unggahan Instagram mantan asistennya di timnas, Nova Arianto. Pelatih asal Korea Selatan itu membalas unggahan Nova Arianto yang sebelumnya menulis kata-kata perpisahan pada Selasa. "Nova, terima kasih banyak dan maafkan saya tidak bisa menemanimu sampai akhir," kata STY. Shin Tae-yong pun menitipkan pesan kepada Nova Arianto agar menjaga pemain dan pastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia. "Jaga baik-baik pemain kita dan pastikan mereka lolos ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk semuanya," ujar Shin. Sebelumnya Nova juga menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh untuk Shin Tae-yong. "Terima kasih head coach dan para pelatih semua untuk pembelajaran selama ini. Pastinya banyak cerita di sana yang terkadang senang, sedih dan marah. Tapi pastinya para pelatih semua akan selalu diingat dengan apa yang sudah dibuat untuk sepak bola Indonesia," kata Nova. Sebelumnya, PSSI resmi mengumumkan kerjasama dengan STY berakhir. Ketua PSI Erick Thohir memastikan hal tersebut melalui konferensi pers di Jakarta pada Senin. Erick menyatakan sudah memiliki nama baru yang akan menakodai skuad Garuda. Rencananya, sosok tersebut akan diperkenalkan ke publik pada minggu mendatang. Sejumlah nama pelatih asal Belanda dikabarkan akan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Belakangan nama tersebut mengerucut kepada legenda Barcelona, Patrick Kluivert. Pelatih baru dipatok target lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Jepang dan Australia di fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terang-terangan mengatakan sudah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja Erick Thohir tidak menjamin gelandang 28 tahun itu sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Jairo Riedewald segera diproses, itu berarti ada 2 pemain senior yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama lainnya adalah penyerang anyar Oxford United, Ole Romeni. Ole insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya berkah bagi timnas Indonesia. Ex pemain Crystal Palace itu bisa menjadi tandem ideal bagi gelandang berpengalaman milik skuad Garuda Tom Hye. Sebelumnya, Tom Hye minim tandem berkualitas di lini sentral. Tandem Tom Hye hanyalah Ivar Jenner, gelandang berusia 20 tahun yang belum menembus skuad senior FC Utrecht. Erick Thohir juga mengonfirmasi kabar PSSI mendekati fullback kiri Atalanta yang tengah dipinjamkan ke Lille, Mitchell Bakker. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan sulit menaturalisasi Mitchell Bakker jika mengacu kepada regulasi FIFA. Media Malaysia ikut bereaksi terhadap kabar keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Mereka membeber sederet prestasi STY selama menukangi pasukan Garuda. Kepastian berakhirnya era Shin Tae-yong di timnas Indonesia diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Senin siang WIB. Beberapa media lokal tetangga Malaysia mulai dari Stadium Astro hingga Makan Bola memberikan sorotan mengenai pelengseran mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Berdasarkan keterangan PSSI, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap tingkat performa jangka panjang seluruh level skuad, mulai dari tim utama hingga skuad muda, tulis Stadium Astro. Stadium Astro juga memaparkan, selama membesut timnas Indonesia pada periode 2019 sampai 2025,
Shin Tae-yong sukses memberikan beberapa prestasi membanggakan. Sebagai catatan, manajer kelahiran Korea Selatan itu mengantarkan sang Garuda ke babak sistem gugur Piala Asia Qatar 2023. Tahun lalu, Shin Tae-yong pun berhasil membawa Indonesia lolos berdasarkan prestasi ke Piala Asia Arab Saudi 2027 dan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 papar Stadium Astro. Sebagai catatan, Shin Tae-yong ditunjuk memimpin Indonesia mulai 8 Januari 2020 dan pernah mengantarkan sang Garuda ke babak sistem gugur Piala Asia terakhir. Selain itu, media Curacao membuat testimoni soal calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Penilaian ini berdasarkan pengalaman ketika Patrick Kluivert menangani timnas Curacao pada 2015 sampai 2016 dan 2021. Mereka menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik. Juru taktik 48 tahun itu seakan membiarkan para pemainnya bermain sesuai keinginan para personelnya, alias tanpa taktik yang jelas. Taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain tampak kebingungan. Kami hanya menang tipis menghadapi negara-negara kepulauan yang dihuni pemain semi-profesional. Taktik Kluivert adalah silakan bermain dan melakukan sesuatu. Seluruh pemain kami merupakan pemain yang lahir dan besar di Belanda. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah asuhan Kluivert. Tulis @Curacao Football. Satu saat ditanya kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih. Patrick Kluivert memang memiliki catatan mentereng sebagai pemain, namun tidak ketika menjabat di posisi pelatih. Sebagai pelatih, ia berkesempatan menjadi asisten pelatih bersama timnas Belanda, Brisbane Roar, dan timnas Kamerun. Selain itu, Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih khusus penyerang di berbagai klub seperti AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen. Jabatan pelatih kepala hanya diemban Patrick Kluivert sewaktu membesut Jong Twente, Ajax Amsterdam U19, timnas Curacao, dan klub asal Turki Adana Demirspor. Memimpin Adana Demirspor dalam 20 pertandingan, Patrick Kluivert hanya menghadirkan 8 menang, 6 imbang, dan 6 kalah. Sementara di periode pertama melatih Curacao, Patrick Kluivert menghasilkan 3 menang, 2 imbang, dan 3 kalah dari 8 pertandingan. Sementara di periode kedua, Patrick Kluivert memberikan 1 menang, 2 imbang, dan 3 kalah. Pada periode kedua ini, Patrick Kluivert harus rela melihat Curacao dibantai Bahrain 0-4 dalam laga uji coba yang digelar 9 Oktober 2021. Ironisnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025. Sanggupkah Patrick Kluivert mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan jika ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda?